Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bil ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali bin SMA serta Umi Hajat Tuti SPDI, segenap majelis guru, Bapak Ibu wali santri serta anak-anak sekalian, santriwan santriawati Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka pengajian bulanan di bulan Desember. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan ridho rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, serta para wali santri yang alhamdulillah telah hadir memenuhi undangan yang rutin kita laksanakan pengajian bulanan. Bulan yang lalu itu berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini awal Desember kita pengajian bulanan di bulan Desember. Insya Allah nanti untuk bulan Januari pengajian bulanan akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 12 Januari sekaligus pembagian rapot untuk semester yang pertama. Alhamdulillah agenda kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Ilmi berjalan dengan lancar. Agenda tersebut sudah dilaksanakan terkait dengan ujian, dimulai dengan ujian tahfidzul Quran dari tanggal 18 November sampai dengan tanggal 30 November, kurang lebih 2 mingguan. Jadi anak-anak kita ini sudah mulai ujian dari ujian tahfidz, kemudian dilanjutkan hari Sabtu dan hari Jumat kemarin itu pemeriksaan buku dan kitab. Jadi sebelum mereka ujian kita periksa dulu bukunya dan kitabnya oleh masing-masing wali kelas. Ketika pemeriksaan itu, ini merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian, karena banyak anak-anak yang bukunya itu ada yang hilang, ada yang buku catatannya kurang lengkap. Jadi di situ mereka disuruh melengkapi buku untuk persiapan ujian. Insya Allah esok hari Senin tanggal 2 Desember adalah agenda kegiatan ujian tulis. 1 minggu pertama itu adalah soal dari Kementerian Agama, kemudian dilanjutkan minggu selanjutnya adalah ujian pondok pesantren. Oleh karena itu kami mohon doa dan dukungannya kepada seluruh Bapak Ibu wali santri yang hadir dan semua wali santri yang ada di rumah yang tidak hadir. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kelancaran dalam ujian, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat.
Itu yang diinginkan oleh anak-anak santri. Kemudian nanti dilanjutkan kembali ujian lisan itu selama 4 hari. Kemudian dilanjutkan lagi, itu yang ditunggu-tunggu. Ya, ada pembersihan dan ada pembekalan, dan tanggal 21 Desember adalah liburan semester pertama. Karena dari kemarin anak-anak santri pada nanya ke saya, "Ustaz, liburannya cuma seminggu?" Iya, seminggu. Karena memang di kalender pendidikan Kemenak itu 1 minggu. Berdasarkan pengalaman dan juga hasil diskusi saya dengan Abi, dengan Umi, dengan majelis guru, jadi untuk liburan tahun ini semester pertama ditambahkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, karena memang anak-anak kita itu capek, ujiannya 1 bulan. Jadi mereka itu pusing ngapalin Quran, ya, yang hafalannya sudah 5 juz harus setoran 5 juz. 2 minggu waktunya tidak cukup. Belum ujian tulis, belum ujian lisan. Makanya berdasarkan hasil pertimbangan-pertimbangan, maka liburannya ditambahkan menjadi 2 minggu. Tapi catatannya itu, mohon kepada Bapak Ibu sekalian, nitip anak-anak selama liburan ini, tahun barunya di rumah, ya mohon pantauannya pada majelis guru-guru sekalian, dan juga kami memberikan pantauan berupa buku kegiatan liburan. Jadi bagaimana ibadahnya di rumah, bagaimana puasanya, bagaimana tilawah Qur'annya, itu kita pantau melalui itu. Makanya orang tua ngontrol anaknya, terutama yang namanya anak itu kalau di rumah. Ini yang paling berbahaya adalah pengaruh handphone. Ini pengaruh ini yang sangat berbahaya sekali, karena bisa komunikasi dengan siapapun. Khawatirnya ada orang yang tidak kita kenal, janjian dan lain sebagainya. Ini khawatir karena pernah ada kejadian, tapi sudah lama. Mereka janjian, ketemuan, dan ketemu orang yang tidak bertanggung jawab. Perempuan ketemu laki-laki. Itu makanya di pesantren tidak boleh membawa handphone, karena itu banyak madharatnya daripada hal-hal yang positifnya, karena disalahgunakan itu handphone. Ya, makanya di sini fokus belajar, ujiannya dulu dipersiapkan, ujian dengan maksimal supaya hasilnya pun maksimal. Kalau liburan, insya Allah kita akan berikan liburan, tinggal tunggu surat edaran terkait dengan liburan. Karena ujian sudah berjalan, ini mohon Bapak Ibu sekalian keuangannya. Ya, ini keuangannya, karena ujian sudah berjalan dari ujian tahfidz, sudah penulisan buku, ini besok ujian tulis dan ujian lisan. Mohon Bapak Ibu sekalian yang belum menyelesaikan administrasi keuangannya, baik ujian, baik bulanannya dan lain sebagainya, yang belum, mohon segera diselesaikan. Sekedar informasi, tanggal 13 November itu Kecamatan Bojonggede menyelenggarakan posmat tingkat kecamatan. Alhamdulillah, Pesantren Nurul Ilmi mendapatkan juara umum. Alhamdulillah, dari mata lomba pidato bahasa Arab putra itu Muhammad Ryan Najib, kemudian pidato bahasa Inggris putri Ratu Salsabila, pidato bahasa Inggris putra Noval Yusuf,
pidato bahasa Inggris putri itu putri juga, Putri Nur Az-Zahra. Pidato bahasa Indonesia putra Ismail Yahya. Kaligrafi Muhammad Salman Al-Farisi. Kemudian catur Muhammad Akmal Farisi. Dan futsal, tim futsal MTS Nurul Ilmi. Kemudian tanggal 19 dan 20 itu posmat tingkat kabupaten. Dari 8 mata lomba ada 1 yang lolos juara 3 pidato bahasa Arab putra, yaitu Muhammad Raya Najib. Karena satu kabupaten itu ada 23 KKM, 23 pesantren, dan itu pesantren dan sekolah-sekolah madrasah di tingkat kabupaten. Kita bertemu dengan pesantren-pesantren yang kawakan, Ummul Qura, Darul Najah, Darul Mughni, Darul Mutakin, bertemu dengan pesantren-pesantren kawakan. Tapi alhamdulillah dia dari 23 KKM ada 1 yang lolos kita, yaitu juara 3 pidato bahasa Arab. Ya, itu harus ditingkatkan lagi untuk tahun depan. Mudah-mudahan dapat meraih piala di tingkat Kabupaten Bogor. Ya, kemudian selanjutnya tadi petugas hari ini pengajian bulanan adalah kelas 9. Luar biasa persiapannya, kayaknya mereka lagi ujian, persiapan tampil. Makanya tadi ada yang kurang lancar, yang mohon dimaklumi. Kenapa? Memang lagi pusing ngapalin Quran, ngapalin pidato. Ya, makanya itu mohon dimaklum karena masih kelas 9. Nah, mungkin kalau yang namanya tampil di depan, kalau sudah ada sorak-sorai suara dari para jamaah, biasanya kadang ada yang lupa, agak ngeblank, apalagi disorakin. Ya, itu sekedar latihan saja, karena mereka itu setiap malam Ahad ada muhadharah, biasa tampil di depan, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini tergolong bagus. Waktu baru pertama berdiri, anak-anak ketika ceramah itu melihat teks. Karena saya kebetulan sama Abi merintis dari nol, jadi tahu bagaimana perkembangan anak-anak santri dari pertama, santri yang pertama Sasadi angkatan kedua ya, termasuk Sasadi dulu waktu baru tampil juga lihat teks ya. Nah, ini saksi hidup angkatan 1, 2, dan 3 waktu baru pertama tampil muhadharah melihat teks seperti membaca berita dulu. Kalau sekarang alhamdulillah anak-anak tampil tanpa melihat teks. Dan juga posmat kemarin itu persiapannya cuma sebentar. Mereka ngapalin teks bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang temanya sudah ditentukan, harus dipersiapkan. Ngapalinya itu luar biasa, cuma berapa hari itu, nggak nyampe seminggu. Makanya ada yang lolos 1, alhamdulillah. Masalahnya saingannya 23 pesantren, kita persiapannya cuma 4 hari. Makanya ngapalinya itu ya kurang sekali. Ya alhamdulillah mereka berani tampil, mentalnya luar biasa. Kalau tingkat kecamatan kita alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi anak-anak Nurul Ilmi kalau diadu tingkat kecamatan itu selalu juara umum di Kecamatan Bojonggede. Dan juga untuk fasilitas pesantren, fasilitas madrasah yang ada di Kecamatan Bojonggede, yang paling lengkap adalah di Nurul Ilmi. Ada futsalnya, ada bulu tangkis, ada tenis meja, ada basket, ada apa lagi? Catur. Catur anak-anak nggak ada pelajaran catur, tapi kok bisa menang tuh, luar biasa. Tingkat kecamatan kalah semua tuh. Kita di Kecamatan Bojonggede ada 18 madrasah. Catur nggak belajar, mereka bisa.
Biasanya ada sambil jaga pos tuh di asrama, sambil menjaga pos, bulis, sambil main catur, itu menang. Ya, itu luar biasa bakat yang terpendam. Makanya kaligrafinya juga menang, caturnya juga menang, pidato memang udah biasa. Makanya kalau untuk Kecamatan Mojonggede pidato, wah Nurul Ilmi dah. Kami nggak maju, ya karena memang kita unggulannya adalah ada bahasa Arab, bahasa Inggris, kitab kuning sama tahfidzul Quran. Ini merupakan, kalau yang saya lihat, yang punya unggulan yang lengkap ini hanya kalau di Bojonggede Nurul Ilmi cuma satu-satunya. Bahkan di Kabupaten Bogor pun kayaknya Nurul Ilmi itu yang lengkap. Ya, kalau di mana-mana itu biasanya pesantren-pesantren yang tahfidz bulanannya bisa 1 juta ke atas. Di kita masih di bawah 1. Tapi kita bukan pesantren bukan murahan, murah tapi tidak murahan. Justru dari itu anak-anak kita banyak yang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Nanti adik-adik kelasnya ini bisa menyusul kakak-kakak kelasnya yang sudah berangkat pendidikan ke luar negeri. Yang penting kalian belajar sungguh-sungguh, belajar semangat. Di situ ada 3 komponen yang namanya pendidikan, yang namanya mencari ilmu agama. Ada 3 komponen. Yang pertama ada guru. Gurunya ngajarnya sungguh-sungguh, mendidik santri sungguh-sungguh. Di kita 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, anak-anak kita pantau bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, kita pantau. Makanya guru memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak santri yang ada di pondok pesantren Nurul Ilmi. Kemudian yang keduanya adalah santrinya pun harus sungguh-sungguh, jangan santrinya malas-malasan. Kalau pengen sukses, kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, santrinya harus sungguh-sungguh. Sekarang lagi ujian, kalian belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua harus mendukung anak-anak santri kita yang belajar supaya lancar. Bagaimana nih agar keuangannya pun lancar, supaya anak-anak belajarnya itu semangat, belajarnya itu sungguh-sungguh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu ada 3 komponen. Kalau 3-tiganya itu saling mendukung, insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi terkait itu petugasnya kelas 9. Kemudian tadi Abi sudah sampaikan, kami sudah menerima pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Perasaan baru kemarin masuk ya. Ini sudah buka lagi pendaftaran. Ini semester mau naik semester 2, kemudian naik kelas. Anak-anak yang kelas 12 tinggal menghitung bulan. Karena Mei itu sudah wisuda biasanya. Makanya ada wacana ini bulan Ramadan libur 1 bulan, kita masih menunggu informasi dari Kementerian Agama. Ya, ini ada wacana libur 1 bulan penuh. Makanya kita masih menunggu bagaimana keputusan dari Kementerian Agama. Kita sami'na wa ata'na, kita ngikut saja. Ya, itu zamannya dulu ya, pernah libur itu 1 bulan selama bulan suci Ramadan. Itu tahun berapa itu? Udah lama ya? Iya, 2007. Iya, udah lama berarti. Ini makanya angkatan ini kayaknya masih belum tahu ada libur 1 bulan. Ya, jadi mungkin itu saja karena waktunya sebentar lagi akan zuhur. Jadi pesan kami kepada Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya, mohon dukungannya agar anak-anak kita ini belajarnya itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mohon selalu koordinasi. Kalau ada apa-apa silakan komunikasi, koordinasi dengan wali kelas,
dengan majelis guru. Kalau ada info-info yang masih simpang siur, silahkan tanyakan, nggak usah malu-malu, silahkan komunikasi sama wali kelasnya. Mungkin ada yang mau diobrolin, silahkan, karena kita masing-masing punya grup kelas. Itu di pesantren lain jarang-jarang yang punya grup kelas atau grup wali santri, semuanya ada di situ, jarang. Ya, yang membuka grup-grup di pesantren itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.